Hai teman-teman, aku Nadia. Aku Risma. Aku Budi. Aku Helmi. Dan aku Rani. Kami dari kelompok 4 kelas 12 3 IPA akan menjelaskan mengenai laporan hasil percobaan. Disimak baik-baik ya teman-teman. Teks laporan percobaan adalah teks yang berisi paparan data secara terperinci, hasil praktik, pengamatan, dan penelitian. Secara umum, teks laporan percobaan digunakan untuk melaporkan hasil percobaan, hasil eksperimen, atau laporan praktikum yang di dalamnya memaparkan bahan, alat, dan proses percobaan. Percobaan dilakukan dengan memberikan perlakuan terhadap suatu objek. Biasanya, seseorang atau kelompok yang akan melakukan percobaan punya dugaan hasil atau hipotesis. Hipotesis tersebutlah yang harus diuji dan dibuktikan dalam kegiatan percobaan. Sebenarnya, teks laporan percobaan tidak jauh berbeda dengan teks laporan observasi. Namun, jika dicermati dengan seksama, perbedaan keduanya terletak pada objek yang diuji. Jika pada teks laporan percobaan, objeknya berupa benda-benda yang mengalami perubahan bentuk setelah dilakukan percobaan. Sedangkan pada teks laporan observasi, objeknya bersifat tetap, yaitu tentang keadaan alam, keadaan lingkungan, hewan, tumbuhan, sosial, kesenian, sebuah peristiwa, dan kebudayaan. Tujuan teks laporan hasil percobaan. Tujuan percobaan adalah memahami suatu materi dengan cara eksperimen. Eksperimen dilakukan dengan cara pengamatan guna mengenali hubungan sebab akibat antara gejala. Jadi, isi dari teks laporan percobaan dimulai dengan pemaparan tujuan, proses, sampai percobaan yang dibuat secara sistematis. Lalu apa sih fungsi teks laporan percobaan itu? Teks laporan percobaan ini berfungsi untuk melaporkan hasil kegiatan percobaan, karya ilmiah, atau praktikum sehingga dapat diketahui secara luas. Selanjutnya, ciri-ciri teks laporan percobaan. Yang pertama, disusun berdasarkan hasil percobaan. Yang kedua, pembahasan dikemukakan secara objektif. Yang ketiga, menyampaikan fakta bukan opini. Yang keempat, disusun secara sistematis dan lengkap. Yang kelima, menggunakan bahasa baku dan ilmiah. Yang terakhir, bersifat tidak memihak atau netral. Struktur teks laporan hasil percobaan. Umumnya, teks laporan percobaan terdiri dari 5 struktur. Yang pertama, tujuan. Pada bagian ini, teman-teman harus menjelaskan latar belakang mengapa percobaan ini perlu dilakukan. Yang kedua, bahan dan alat. Tuliskan alat-alat yang memang benar-benar digunakan pada saat percobaan. Bahan yang memang benar digunakan ditulis sesuai dengan apa yang digunakan saat percobaan. Yang ketiga, langkah percobaan. Sebutkan dan deskripsikan secara rinci proses atau langkah sistematis dalam proses percobaan yang teman-teman lakukan. Selain itu, sampaikan langkah percobaan atau cara kerja menggunakan kalimat aktif, bukan kalimat suruh, sehingga menceritakan apa yang telah dilakukan saat percobaan. Yang keempat, hasil percobaan. Pada bagian ini, teman-teman dapat menjelaskan hasil pengamatan sesuai dengan apa yang didapatkan saat percobaan. Uraikan hasil percobaan secara detail. Yang kelima, kesimpulan. Terakhir, buat kesimpulan dari seluruh rangkaian proses percobaan yang teman-teman lakukan hingga ke hasil yang teman-teman peroleh. Kesimpulan merupakan jawaban dari hipotesis yang diajukan. Nah, sekarang saya akan membahas kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Yang pertama, menggunakan sinonim dan antonim. Pada teks laporan hasil percobaan, biasanya terdapat kata yang bersinonim atau bahkan berantonim. Biasanya, kata-kata ini terdapat pada bagian langkah-langkah percobaan. Untuk contoh kalimat sinonim adalah, pilihlah batang tanaman bunga kertas yang sudah dewasa atau tua. Sedangkan contoh kalimat antonim, pertumbuhan suatu tanaman dapat diamati secara kuantitatif. Sedangkan perkembangan suatu tanaman diamati secara kualitatif. Kaidah kebahasaan yang kedua adalah menggunakan kata bilangan. Pada teks laporan hasil percobaan akan ditemukan kata bilangan yang menunjukkan jumlah bahan yang digunakan dalam percobaan. Contohnya, 1 gram gula, 10 gram air, dan secukupnya. Kaidah kebahasaan yang ketiga adalah menggunakan kalimat perintah. Pada teks laporan percobaan terdapat kalimat perintah seperti sebaiknya, hindari, campurkan, aduklah, lilitkan, dan lainnya. Nah, kaidah kebahasaan yang terakhir adalah
adalah menggunakan kata hubung. Pada teks laporan percobaan akan ditemukan kata hubung dan, tetapi, apabila, saat, jika, sehingga, meskipun, dan lainnya. Nah, di sini ada dua langkah untuk membuat teks laporan. Yang pertama adalah membuat kerangka berdasarkan struktur teks laporan percobaan. Pertama, buatlah kerangka sesuai struktur teks laporan percobaan, mulai dari tujuan percobaan, alat dan bahan saat melakukan percobaan, serta langkah-langkah dari awal hingga akhir percobaan. Kemudian, tuliskan hasil percobaan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, atau gambar agar pembaca lebih mudah melihat hasilnya. Setelah itu, tuliskan kesimpulan dari percobaan. Kemudian yang kedua, mengembangkan kerangka menjadi sebuah teks yang utuh. Setelah selesai membuat kerangka, kamu harus mengembangkannya menjadi sebuah teks yang utuh. Jangan lupa untuk memperhatikan kaidah kebahasaan yang digunakan agar teks laporan percobaan mudah dipahami. Nah, setelah kamu memahami pengertian, tujuan, ciri-ciri, struktur, hingga cara membuat teks laporan hasil percobaan, yuk simak contoh singkatnya yang disertai struktur berikut ini. Nah, di sini ada sebuah contoh teks laporan hasil percobaan dengan judul membuat pelangi di pesta kaca. Struktur yang pertama yaitu tujuan. Tujuannya di sini yaitu untuk mengetahui proses terjadinya pelangi dengan alat-alat sederhana. Kemudian struktur yang kedua yaitu alat dan bahan. Di sini alat yang digunakan yaitu air, kaca, gunting, kertas, dan lentera. Kemudian untuk struktur yang ketiga yaitu langkah percobaan. Untuk contohnya sendiri dapat teman-teman lihat ya di layar seperti ini. Kemudian untuk struktur yang selanjutnya atau yang keempat yaitu hasil percobaan. Nah, untuk hasil percobaan dari percobaan kali ini yaitu jika senter dinyalakan lalu diarahkan ke gelas, di dalam gelas yang berisi air akan muncul pelangi dari sudut gelas. Hal ini bisa terjadi karena cahaya dari senter dibiaskan oleh air di dalam gelas. Kemudian, untuk struktur yang kelima yaitu kesimpulan. Dari percobaan membuat pelangi pada kaca dapat disimpulkan bahwa pelangi dapat timbul karena pembiasan. Cahaya yang masuk dan keluar secara langsung dibelokkan oleh air sehingga sinar pelangi tercipta melintasi permukaan kaca. Nah, setelah teman-teman semua mengetahui tentang materi teks laporan hasil percobaan, semoga setelah menonton video ini teman-teman dapat membuat teks laporan hasil percobaan dengan baik dan benar.